Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai tahlilan, yang mana dituduhkan oleh Salafi Wahabi sesuatu yang bid'ah. Saya ingin menengahi hal ini, bahwa Salafi Wahabi ada benarnya juga, mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah. Tetapi perlu digarisbawahi, apanya yang bid'ah? Dari kalangan NU menjelaskan bahwa tahlilan itu sesuatu yang baik. Semua yang dibaca adalah sesuatu yang baik. Mendoakan orang yang sudah meninggal, itu sesuatu yang baik. Kemudian membaca surah Yasin, membaca kalimat tahlil, dan lain sebagainya, itu juga merupakan suatu yang baik. NU juga benar. Tetapi yang dikritik Wahabi ini adalah ritualnya, kekhususannya. Ada 3 harian, ada 7 harian, ada 40 harian, ada 100 harian, ada 1000 harian. Itu yang menurut Wahabi adalah sesuatu yang bid'ah. Karena mencontoh umat agama lain, meniru-niru umat agama lain yang tidak diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh para sahabat. Itu yang mereka katakan bid'ah. Sehingga terjadi ritual-ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu yang mereka bid'ahkan. Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Sehingga ketika ada yang meninggal, kemudian keluarganya tidak mampu, tidak memiliki uang lebih untuk melaksanakan tahlilan, nanti dicap buruk oleh masyarakat. Jadi memang benar ya, tahlilan ini tidak ada contoh dari Rasulullah dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Terlebih ritual-ritualnya, 3 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harian, itu sama sekali bukanlah ajaran Islam. Dan kalian NU harus mengakui itu, bahwa itu semua tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Saya berharap kalian berbesar hati untuk mengakui itu. Tidak ada salahnya ketika orang meninggal, kita berkumpul, kita mendoakan, kita membaca Yasin, membaca kalimat tahlil, mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu tidak ada salahnya, itu baik. Tetapi tanpa ritual-ritual 7 harian, 3 harian, 40 harian tersebut. Sekali lagi saya berharap kalian berbesar hati, mengakui kesalahan kalian, mengakui bahwa memang ritual itu tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat. Bahkan keempat imam mazhab tidak melakukan hal tersebut. Akui saja kebenaran ini, akui saja fakta ini. Walaupun saya pribadi tidak sependapat dengan Salafi Wahabi yang terus menggemakan bahwa ini tahlilan bid'ah, tahlilan bid'ah. Kita harus garis bawahi dulu, yang bid'ah itu apanya. Ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, berkumpul di tempat tetangga kita yang meninggal, terus mendoakan, itu kan hal yang bagus, hal yang baik. Mendoakan seseorang, apalagi yang sudah meninggal, itu sesuatu yang baik. Tidak bisa dikatakan bahwa itu bid'ah. Tetapi kalian perjelas lagi bahwa yang bid'ah itu adalah ritual-ritualnya. Hari-hari yang dikhususkan untuk tahlilan itu. Itu yang bid'ah kalau menurut saya. Tetapi meskipun menurut saya itu hal yang baik, seperti mendoakan, membaca Yasin, membaca kalimat tahlil, tetapi ada hal-hal yang saya berbeda pendapat dengan NU, begitu ya, mengenai tawassul. Biasa di dalam tahlilan itu kan sebelum membaca tahlil, para kiai atau ustadz itu membaca tawasul atau bertawasul terlebih dahulu kepada syekh inilah, kepada ulama inilah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani lah, kepada Nabi Khidir lah, bahkan saya pernah dengar itu. Ini saya tidak sependapat ya dengan NU. Bagi saya tawasul atau mencari perantara itu cukup dengan sholawat. Bertawasul itu, mencari perantara itu dengan orang yang masih hidup. Contohnya kita meminta doa kepada kiai, kepada ustadz, yang kita anggap alim, kita anggap soleh. Seperti itu ya, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Justru orang yang sudah meninggal, kita doakan, bukan kita yang meminta doa. Bukan kita yang menjadikan mereka perantara, agar doa kita sampai kepada Allah. Tidak seperti itu. Itu hal-hal yang saya tidak sependapat. Tawasul kepada orang yang sudah meninggal, atau mencari wasilah kepada orang yang sudah meninggal, itu saya tidak sependapat. Jadi kesimpulannya, Wahabi ada benarnya juga, dan NU pun ada benarnya.
Tetapi ada hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Seperti ritual-ritualnya, harus 3 harian, harus 7 harian, harus 40 harian, harus 100 harian. Kenapa harus ada ritual di hari-hari itu? Kalau mau mendoakan ya setiap hari, terkhusus keluarga yang ditinggalkan. Misalnya orang tua yang meninggal, ya anak-anaknya yang mendoakan. Setiap hari, setiap waktu, tetangga-tetangganya mendoakan. Tidak dikhususkan kepada hari-hari tertentu. Ritual itu yang Salafi Wahabi menganggap bid'ah. Dan sekali lagi NU juga ada benarnya. Bahwa mendoakan, membaca Yasin, menyebut kalimat tahlil, itu sesuatu yang baik semua. Tetapi saya berbeda pendapat mengenai tawassul. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi NU ada benarnya juga. Tetapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya, NU ini mengakui bahwa memang tahlilan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. NU harus mengakui itu. Harus berbesar hati. Karena itu merupakan sebuah fakta. Seperti itu ya. Dan juga Salafi Wahabi ketika mengkritik tentu dengan cara-cara yang baik. Jelaskan sedetail-detailnya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau begini kan enak. Jadi tidak ada yang merasa disalahkan. Tidak ada yang merasa disesat-sesatkan. Seperti itu. Sekali lagi, NU berbesar hatilah mengakui bahwa tahlilan tidak pernah dilakukan oleh para nabi dan para sahabat, serta keempat imam mazhab, terlebih ritual-ritual 7 harian, 40 harian, 100 harian. Akuilah bahwa itu memang bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan ritual-ritual itu. Dan Wahabi, akuilah bahwa memang benar mendoakan orang yang sudah meninggal, itu sesuatu yang baik. Berkumpul di rumah orang yang lagi berduka, kita hibur, ya, kita temani mereka, kita hibur mereka, sehingga mereka tidak merasa kesepian, kita berikan hadiah, sehingga mereka senang, kita bawakan sembako, itu kan sesuatu yang bagus. Peduli dengan tetangga, berempati kepada tetangga, kemudian membaca Al-Quran secara bersama-sama, membaca Yasin, berzikir, itu kan sesuatu yang baik. Tidak perlulah itu dikatakan sebagai sebuah bid'ah. Cukuplah katakan bahwa yang kalian anggap bid'ah adalah ritual-ritualnya, kekhususannya. Kan itu sebenarnya poinnya. Seperti itu. Jadi Wahabi mengakui kesalahannya, NU mengakui kesalahannya. Kan enak. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Kemudian yang paling bertanggung jawab kepada orang yang sudah meninggal adalah keluarganya. Yang paling bertanggung jawab kepada orang tua yang sudah meninggal adalah anaknya. Tentunya anak yang soleh, anak yang soleha. Doakan. Maka doa kalian lebih mustajab daripada doa orang lain. Sering saya jumpai masyarakat mengundang ustadz untuk membaca doa tahlil. Sementara keluarganya sibuk di dapur, sibuk masak. Anaknya yang laki-laki sibuk nyambut tamu, sibuk merokok di luar, sibuk menyiapkan ini dan itu. Ini kan terbalik. Harusnya kalian yang lebih fokus dalam mendoakan tetangga yang lainnya, bukan para ustadz yang lainnya. Doa kalian yang lebih mustajab. Bahkan kalau bisa, kalian yang memimpin tahlil tersebut. Kalian yang memimpin doa untuk orang tua kalian yang sudah meninggal. Kan seperti itu. Itu saya rasa doanya lebih mustajab dibandingkan doa orang lain. Doa kalian sebagai anak, itu yang lebih mustajab. Sebagai keluarga, sebagai darah daging, orang yang meninggal. Itu yang lebih mustajab menurut saya. Jadi saran saya, ketika ada keluarga yang meninggal, ya kalian yang memimpin, para keluarganya, para anaknya. Kalian yang memimpin doa, kalian yang memimpin tahlil, kan seperti itu. Kemudian hapus ritual-ritual itu, tradisi-tradisi itu, 7 harian, 40 harian, 100 harian. Dihapus, dirubah. Kalau bisa setiap hari. Jadi tidak dikhususkan hari-hari tertentu. Sehingga dipandang oleh masyarakat awam sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Dirubah tradisi-tradisi itu yang bukan memang dari Islam. Dirubah, diperbaiki. Karena itu sekali lagi tidak diajarkan oleh Islam. Tidak diajarkan oleh Nabi. Tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak dilakukan oleh keempat imam mazhab. Jadi saya di video ini hanya berusaha untuk menengahi antara Salafi Wahabi dan NU.
Saya tidak punya kepentingan apapun dalam hal ini. Karena saya bukan Wahabi, dan saya bukan NU. Saya hanyalah umat Islam yang menginginkan ukhuwah Islamiyah, persatuan, persaudaraan, menghindari permusuhan, sehingga tidak terus-menerus ribut. Begitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih.